warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat DGA? Hari ini kita berkumpul di Wisma Taman Iskandar Muda dalam rangka peringatan 2 dekade tsunami Aceh. Hadir bersama saya ada Bapak Mustafa Abu Bakar. Beliau ini adalah Ketua Umum dari Diaspora Global Aceh. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, ini kita akan memperingati 2 dekade tsunami Aceh. Kira-kira apa hal yang penting yang menjadi catatan dari sisi DGA ini Pak terhadap 2 dekade ini Pak? Baik, pertama DGA ini akan melakukan pertemuan tahunan, namanya annual meeting. Setiap tahun sekali DGA melakukan semacam rapat internal. Dan tahun ini adalah tahun ketiga dari berdirinya DGA. DGA berdiri bulan Desember tahun 2021. Setiap akhir tahun kita melakukan annual meeting. Sering-seringnya karena ini terkait dengan tsunami dan kita ambil hikmah dari musibah tsunami tahun lalu misalnya atau 2 tahun lalu DGA melakukan annual meeting sekaligus memperingati tsunami dan MOU Helsinki. Tahun ini kita sepakat dengan Gubernur Aceh bahwa DGA di Jakarta tidak melakukan peringatan khusus tsunami 20 tahun, tapi kita fully support merayakan bersama di Aceh. Kebetulan di Aceh ini ada momen khusus gabungan dari Universitas Tuku Umar Melabuh, UTU, UIN, Universitas Islam Negeri di Darussalam, kerjasama dengan Gubernur, dengan Pemda, melakukan serangkaian kegiatan ulang tahun ke-20 tsunami. Nah, kita Diaspora Global Aceh mengirim Sekjen waktu itu Pak Surya Dharma dengan Bendahara Umum Pak Syarifudin mewakili diaspora pulang ke Aceh, turut memberikan support, ikut juga mengisi acara internasional event di UIN dan di Gubernuran Aceh. Nah, oleh karenanya rapat kita pada hari ini hanya fokus pada annual meeting. Sedangkan ulang tahun tsunami ke-20 hanya direfleksikan dalam bentuk penayangan film dokumenter 20 tahun tsunami Aceh. Dan tadi sudah kita laksanakan, kita Diaspora Global Aceh juga sudah selesai melakukan annual meeting, merupakan evaluasi program pelaksanaan kegiatan yang lalu, termasuk program ke depan 1 tahun yang akan datang. Dan itu yang sudah kita lakukan sekarang. Baik Pak, tadi kita mendengar penjelasan Bapak bahwa ini adalah sebuah musibah ya bagi Aceh yang perlu kita maknai secara tepat. Namun bagaimana ini Pak? 20 tahun telah berlalu, tetapi Aceh sepertinya masih belum bisa keluar dari keterpurukan Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, kalau disebut tidak keluar dari keterpurukan mungkin ada catatan. Saya sendiri ketika menjadi ditugaskan pejabat gubernur di Aceh tahun 2005 akhir sampai 2007 awal, 1 tahun penuh lah, tahun 2006. Ketika itu sedang gencar-gencarnya rehab rekon pasca tsunami. Sehingga saya sering menyebut ada 3 tugas pokok saya di Aceh, malah 4 waktu itu. 1, sebagai pejabat gubernur, saya melanjutkan rehab rekon pasca tsunami bersama BRR, di mana Pak Kuntoro sebagai ketua, Gubernur ex officio sebagai wakil ketua. Yang kedua, tugas saya adalah melaksanakan MOU Helsinki, Aceh Damai. MOU sudah tanda tangani 15 Agustus tahun 2005. 2006 adalah tahun pelaksanaan. Kalau pelaksanaan tanda tangannya sudah bagus di atas meja, di kertas, tapi kalau implementasinya nanti tidak terlaksana dengan baik, bisa gagal lagi. Betul. Oleh karenanya tahun 2006 saya terjemahkan sebagai tahun implementasi MOU Helsinki. Yang kedua,
Yang ketiga, saya juga mendapat tugas untuk membantu rampungnya atau dilahirkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang baru, yang kita dikenal sekarang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah pelaksanaan Pilkada Akbar serentak seluruh Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. 19 bupati wali kota sekali pilih plus gubernur wakil gubernur. Jadi 20 kepala daerah dilakukan pilkada serentak. Dan kita syukuri pilkada serentak seluruh Indonesia asalnya adalah dari Aceh. Boleh dikatakan kita sebagai role model. Sehingga Pak Yusuf Kala waktu itu sebagai Wapres mengendorse pola pilkada serentak Aceh dilakukan secara nasional. Ya, ini kan pemaparan Bapak ini kan seharusnya adalah nilai-nilai positif ataupun hikmah terbesar dari terjadinya tsunami di Aceh, terjadinya perdamaian dan seterusnya. Namun Pak PJ Gubernur pun tadi sempat menyatakan Pak bahwa Aceh masih sebagai daerah yang miskin di Indonesia. Bagaimana nih Pak? Saya mengatakan 3 hal ketika saya di Aceh sehubungan dengan tsunami. 1, menunjukkan betapa perkasanya Allah kalau berkehendak. Tiada siapapun, kekuatan apapun tak ada yang bisa membendung. Dalam sekejap 200 ribunya dipanggil Allah sebagai syuhada, malah kampung pun tenggelam di telan laut. Sungguh perkasa, dan kita sebagai insan, sebagai makhluknya disadarkan bahwa kita tidak apa-apa, sangat kecil di mata Allah. Betapa perkasanya Allah Sang Pencipta. Yang kedua, dengan adanya tsunami Aceh yang maha dahsyat itu, timbulnya solidaritas global yang tiada tara. Sudah banyak kita dengar bagaimana simpati seluruh dunia berebut membantu menolong korban tsunami Aceh. Yang kedua, besarnya bantuan sampai totalnya mencapai 7 miliar US dollar ketika itu. Ini bantuan yang raksasa yang belum pernah terjadi dalam musibah-musibah atau bencana alam lainnya di belahan dunia lainnya. Dan dari 7 miliar US dollar komitmen itu, sebahagian besar hampir 100% efektif. Kadang-kadang ada komitmen sekian, tapi yang terlaksana hanya sepersekian. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi simbolnya solidaritas global. Yang ketiga, dengan hikmah tsunami ini, hadirnya damai di Aceh. Dan ini tak ternilai. Karena sudah sekian lama dirintis, 32 tahun konflik di Aceh, belum pernah berhasil. Terakhir ada KOHA yang dibantu oleh fasilitas di Jepang, belum juga berhasil. Dengan adanya hentakan atau semacam peringatan keras Allah, maka pimpinan nasional kita beserta pimpinan GAM di Swedia membangun komunikasi, mengambil hikmah dari tsunami, akhirnya tercapai perdamaian. Saya melihat ada 3 hikmah. 1, betapa perkasanya Allah. Yang kedua, timbulnya solidaritas global. Yang ketiga, hadirnya perdamaian di Aceh. Bahwasanya kesejahteraan yang diharapkan sesudah tsunami belum tercapai, itu adalah tantangan bagi kita sekarang. Jangan kita menyebabkan pesimisme, keterpurukan, apalagi saling menyalahkan. Saya harapkan dengan hikmah 20 tahun tsunami Aceh ini dan ada pemerintahan Aceh yang baru nanti, saya mengharapkan bangun sinergi, bangun solidaritas, bangun kolaborasi yang sinergis antar elemen di masyarakat untuk bahu-membahu mengevaluasi, mempelajari kegagalan atau kebelumberhasilan masa lalu untuk menyongsong keberhasilan baru di masa depan. Baik, Pak Mus, salah satu yang menjadi keprihatinan kita, walaupun kita tadi sudah mencoba positif ya terhadap musibah ini,
dan mencoba juga melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh sebagai sebuah tantangan atau challenge yang perlu kita atasi bersama. Pada peringatan tadi kita juga masih mendengar ada aspek yang berhubungan dengan masalah karakter building, karakter masyarakat Aceh yang belakangan ini mengalami semacam degradasi, Pak. Sehingga Pak Sofyan Djalil juga berharap seperti tadi bahwa mungkin kita juga perlu fokus terhadap permasalahan pendidikan karakter di Aceh. Bagaimana nih Pak Mus melihat permasalahan ini, Pak? Sangat setuju dengan sinyalemen tersebut, dan saya merasa bahwa akumulasi dari konflik 32 tahun ditambah dengan tsunami yang amat dahsyat sangat menyebabkan keterpurukan kondisi sosial budaya dan ekonomi Aceh, termasuk diantaranya adalah kualitas SDM kita. Konflik 30 tahun itu bukan sebentar. Core values dari Aceh tergerus secara dahsyat, sehingga yang namanya nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, heroisme Aceh nyaris sirna atau sangat tergradasi. Oleh karenanya ini harus ada upaya khusus untuk merestorasi, merevitalisasi, membangun kembali semangat Aceh yang tiga itu: nasionalisme, patriotisme, heroisme paling sedikit harus ada pada jiwa generasi muda Aceh. Untuk itu namanya karakter building yang disebut Pak Sofyan Djalil, itu adalah tantangan utama dalam rangka pendidikan atau pembangunan insan Aceh masa depan. Saya setuju bahwa karakter yang terbangun sekarang di kalangan masyarakat Aceh, terutama generasi muda, bukan karakter yang dapat menopang mereka survive di masa depan. Oleh karenanya, upaya khusus dari kita dari berbagai elemen, termasuk kami diaspora global Aceh, untuk dapat memikirkan langkah-langkah strategis, upaya-upaya khusus yang harus dilakukan untuk menyelamatkan atau membangun karakter insan Aceh ke depan. Pak Sofyan Djalil kemudian ada perguruan tinggi atau ada yayasan Semai Benih Bangsa yang beliau bangun, itu sangat efektif dalam hal membina anak-anak muda yang berkarakter ke depan. Pola ini saya berharap supaya lebih realistis dilakukan juga untuk Aceh. Dan Pak Sofyan kelihatannya sepakat untuk mereplikasi apa yang beliau lakukan di SBB yang ribuan sudah murid atau pesertanya, kalau nanti kita replikasi ke Aceh. Ini mungkin Pak menegaskan kondisi kekinian pendidikan di Aceh. Uraian Bapak tadi, kita mengalami konflik sekian lama sehingga berdampak pada masalah-masalah karakter. Betul. Dan yang tidak kalah penting, data menunjukkan pendidikan di Aceh kualitasnya itu memprihatinkan. Bahkan sebuah penelitian mengatakan urutan kita itu hanya beda satu paling belakang dengan Papua. Artinya kita di bawah. Di sisi lain ada masalah juga, salah satunya kalau kita potret pendidikan, Pak. Lingkup pendidikan itu ada yang namanya literasi misalnya. Kebetulan saya sering membantu untuk urusan yang berhubungan dengan literasi. Melihat begitu banyak perpustakaan yang tidak berkualitas, jumlah bukunya tidak ada. Ini bagaimana nih Pak, ke depan? Apa sebenarnya yang harus kita lakukan di awal ini untuk membenah berbagai macam benang kusut ini, Pak? Ya, saya setuju dan melihat juga indikasi tersebut ya. Memang ini tidak bisa kita menafikan. Karena Aceh dirundung konflik begitu lama, ini adalah resultantenya. Iya. Keterpurukan ekonomi, keterpurukan pendidikan, malah sosial budayanya juga tergerus secara dahsyat. Kita rasakan sekarang. Iya. Yang nyata di kalangan kampus atau di perguruan tinggi, termasuk pendidikan menengah dan dasar, sangat dirasakan
merosotnya kualitas pendidikan. Dan ini konsekuensi logis yang harus dihadapi karena buah dari konflik yang berkepanjangan ditambah lagi dengan tsunami yang maha dahsyat. Walaupun tidak semua daerah mengalami tsunami, tapi buah dari konflik itu sangat signifikan. Oleh karenanya kita tidak perlu menyesali kalau disebut misalnya kita nomor 2 terbawah kualitas pendidikan atau kualitas SDM Aceh, karena ini adalah konsekuensi dari sedemikian. Oleh karenanya kita mesti menebus konsekuensi dari keterpurukan selama masa konflik plus dengan tsunami dengan effort atau upaya-upaya khusus yang bisa membantu mempercepat upaya pemulihan dari kesenjangan yang terjadi di kualitas Aceh yang dibandingkan dengan kualitas SDM secara nasional. Jangan biarkan sama dengan daerah lain. Mungkin mereka bisa business as usual. Kalau kita bisa ada out of the box, ada upaya terobosan baru untuk bisa mengejar bagaimana cara pendidikan diktasmen termasuk pendidikan tinggi di Aceh. Saya melihat ada sedikit paradok. Sementara kualitas pendidikan kita, terutama menengah ke bawah, sangat prihatin, termasuk tentu juga di kualitas perguruan tinggi. Di lain pihak, kita melihat SDM Aceh yang berpendidikan di kampus utama, baik Syah Kuala, UIN Anandili, UTU misalnya, Universitas Samudra, Malikus Saleh. Dalam pengamatan saya, banyak sekali jumlah para ilmuwan S2, S3, bahkan profesor yang selama ini ibarat menumpuk di kampus-kampus. Saya melihat ini satu kemubaziran. Kalau beliau-beliau hanya memikirkan pendidikan, itu baru sepertiga dari misinya perguruan tinggi. Pendidikan adalah tridharma pertama. Yang kedua kan penelitian, hampir nol hasilnya. Yang ketiga pengabdian masyarakat, nol besar. Oleh karenanya pendidikan masyarakat ini termasuk bagiannya adalah literasi. Bagaimana membuka wawasan, memberi kesadaran anak didik kita supaya dia lebih beretika, lebih bekerja keras dengan etika yang disiplin tinggi dan sebagainya. Harus ada literasi baik kepada orang tua, kepada anak didik maupun kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan jangan hanya beban orang tua dan pemerintah, oleh ongkakan para ilmuwan kampus ini, bagaimana cara ditarik keluar, diberdayakan supaya mereka lebih produktif baik dalam penelitian maupun dalam pengabdian masyarakat. Ini kan Pak, potensi dari sumber daya manusia kita di kampus ini yang luar biasa ini kan Pak ya. Bahkan sebenarnya Universitas Syah Kuala itu rankingnya lebih bagus ketimbang Undip. Ya kan, Undip itu rankingnya jauh sekali dengan Universitas. Syah Kuala, sepengetahuan saya itu rankingnya masuk 10 kan Pak di Indonesia. Nah, bagaimana DGA ke depan, Diaspora Global Aceh, bisa mengelaborasi potensi yang ada di kampus ini Pak, untuk mensejahterakan atau menggerakkan ekonomi dan aspek-aspek lainnya di Aceh untuk kemajuan Aceh Pak? Pertanyaan yang bagus. Kami melihat itu sebagai suatu tantangan. Tidak hanya sebuah keprihatinan, tapi sekaligus tantangan. SDM kampus ini very potential untuk diberdayakan. Tapi permasalahannya besar, tantangannya besar, memerlukan effort yang besar. Kami Diaspora Global Aceh, contoh soal baru-baru ini ada satu kader baru pulang dari Amerika, namanya Sofyan, nanti dikat ya. Namanya Fauzi Daud. Pak Fauzi Daud langsung bertemu dengan kami pengurus diaspora, kita berdiskusi panjang lebar. Timbullah pemikiran satu diantaranya adalah mencetak insan berpengetahuan dan berketerampilan untuk dipasarkan ke mancanegara. Dan itu adanya sumber daya di kampus.
baik dia sarjana, non sarjana maupun sudah S2 sekalian, tidak ada masalah. Dari hasil pembicaraan tersebut timbul pemikiran kita untuk membentuk yang namanya International Hospitality Training Center. Ini akan kita tempatkan di kampus di Syekh Kuala Darussalam dan sudah mulai kita matangkan konsep itu. Mudah-mudahan 2025 kita akan dapat memulai program ini. Salah satu cara untuk memberdayakan insan-insan kampus sekaligus juga menyerap potensi anak-anak muda yang belum berpenghasilan, diberi keterampilan baik skill tertentu hospitality maupun kemampuan berbahasa. Mereka diperkirakan cukup waktu 6 bulan dididik. Sesudah mereka lulus, Fauzi Daud dan teman-teman diaspora di berbagai negara siap menyalurkan mereka berapapun dihasilkan. Ini mungkin langkah awal bisa mengenerate SDM kampus dan luar kampus bersinergi untuk memproduktifkan insan-insan kampus dan membantu membina SDM yang siap untuk dididik, dibekali dengan keterampilan teknis, kemampuan berbahasa, sehingga layak jual di mancanegara. Baik Pak, ini hospitality ini dalam konteks DGA yang akan dikembangkan ini apakah fokus kepada satu sektor misalnya pariwisata atau seperti harapan Pak PJ Gubernur tadi yang berharap hospitality itu tidak hanya bicara di sektor tourism saja, tapi beliau pengen juga di sektor-sektor lain hospitality-nya itu baik gitu. Gimana nih menurut pendapat? Benar sekali. Kita melihat hampir-hampir merupakan option ya di antara dua. Satu hospitality yang kita maksud tadi, tapi koreksi, bukan hospitality hanya di bidang tourism. Oke. Dalam arti yang lebih luas, perkantoran, pekerjaan di bisnis dan sebagainya itu masuk hospitality. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, kita melihat tempoh hari ada kemungkinan ilmu keperawatan. Oke. Kalau keperawatan pun dididik seperti itu, 6 bulan juga katakan, lulusannya juga sangat banyak dibutuhkan. Cuma kita merasa kalau keperawatan sudah lebih spesifik, kita mulai dulu yang general, hospitality scope-nya lebih luas, di kantor, di bisnis, di berbagai sektor bisa masuk hospitality. Oleh karenanya, jangan diartikan bahwa hospitality hanya tourism misalnya, atau perkantoran. Dan ini agak luas. Ini adalah start awal, kita mulai 6 bulan pertama, kami harapkan sekitar 50 peserta didik, selesai ini sebagai percontohan awal, nanti mereka diberi sertifikat, dengan sertifikat itu mereka go internasional. Ini program ini sudah berjalan atau akan berjalan? Sedang didesain. Sedang didesain. Kami baru 2 kali meeting, baru 1 kali meeting, utusan dari Amerika kita Pak Fauzi Daud, langsung saya pertemukan secara online diskusi dengan Universitas Syekh Kuala dan UIN. Jadi 2 perguruan tinggi di sana, tambah dengan kita dari diaspora, sudah duduk bersama. Kemarin saya mengambil cuti, Pak Sekjen kita, Pak Surya Dharma dan Bendahara Umum yang kami tugaskan ke Aceh dalam rangkaian ulang tahun 20 tahun tsunami. Ya. Kemudian pada saat itu dilakukan juga pembahasan lanjut tentang pertemuan formal yang di sini untuk mematangkan konsep hospitality international training center. Baik, kalau kita mendengar tadi berarti hospitality ini skupnya areanya luas, tidak hanya di tourism. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya sasaran akhir dari diaspora global Aceh membuat sebuah training hospitality ini kemana sih Pak? Kita dalam rangka 2 ya. Satu, memberdayakan SDM kita yang selama ini kurang memperoleh keterampilan, baik keterampilan teknis maupun keterampilan berbahasa untuk go internasional. Yang kedua, kita melihat dari info atau akses yang dipunyai oleh diaspora kita di luar. Dalam hal ini contohnya Amerika Serikat tadi, Pak Fauzi Daud dan Pak Adron, mereka punya begitu banyak akses di luar. Kalau kita sanggup memproduksi lulusan atau yang bersertifikat tadi layak kerja dengan keterampilan yang handal tersebut, dengan pendidikan yang 6 bulan, 2 dapat kita capai. SDM kita yang selama ini tidak berpencaharian, kita tampung, kita didik,
Yang kedua, pasar menganga di internasional kita bisa bantu untuk mengisinya. Dan itu kelihatannya sangat menantang. Dan itu salah satu hikmah daripada diaspora global yang kadernya ada di mana-mana di mancanegara. Setiap keunggulan yang kita dapat, kita olah, kita masak, membantu termasuk literasi tadi, memberi keterampilan baik teknis, skill maupun bahasa. Sementara di luar pun mereka sudah siap untuk menampung berapapun yang akan kita cetak. Jadi pasarnya luar biasa. Dan kita tidak tahu kalau tidak ada diaspora kita yang di masing-masing negara tersebut. Contoh lain yang saya berikan, di Amerika Serikat juga ada studi banding oleh anak muda kita melakukan pembelajaran tentang namanya food bank yang saya sebutkan. Kita akhirnya membentuk Aceh Food Bank, terjemahkan dalam bahasa daerah Rumah Pangan Aceh. Itu juga salah satu contoh untuk pemanfaatan SDM kita, sehingga diaspora ini walaupun bukan lembaga operator atau melakukan langsung, tapi kita memberi arahan supaya anak-anak muda kita ini baik yang melakukan perbantuan maupun mereka yang layak menerima perbantuan. Dan mereka jalan sekarang dengan baik di Aceh. Baik Pak, kalau kita bicara hospitality, ini saya ingin lebih mendalam lagi nih Pak. Kan yang saya pernah dengar itu hospitality itu juga bicara dasar tentang masalah services. Dan tentunya services ini kalau Bapak tadi ingin menerapkan ke berbagai macam lulusan atau sektor, maka itu semacam kita memang akan mendidik orang-orang baru. Bagaimana dengan orang-orang lama yang berada di pemerintahan, yang berada di hospital, yang berada di sektor hotel, tetapi tidak memahami makna dari hospitality itu sendiri. Apakah DGA juga akan menyasar mereka sehingga mereka menjadi, misalnya pemerintahan menjadi pelayan publik yang baik, di sisi kesehatan menjadi dokter yang baik, menjadi perawat yang baik juga gitu. Apakah kesana juga akan masuk Pak kepada yang mereka sudah senior-senior ini? Iya, bagus sekali. Ini menyangkut nanti skala prioritas. Bagaimanapun kita tahu persoalan kita ini menantang sekali, cukup besar, cukup berat. Oleh karenanya merangkum ini sekaligus adalah impossible. Kita harus berani memulai dulu dari mana startnya. Tentu kita sudah analisa prioritas tertinggi pengangguran, kesempatan kerja yang sangat terbatas harus diterobos. Oleh karenanya langkah pertama, anak-anak muda kita yang berpotensi sekarang ini belum dapat kesempatan kerja, itu dulu kita tuju. Kalau mereka berhasil dididik, katakanlah angkatan pertama 50 orang saja bersertifikat go internasional, mudah-mudahan semuanya laku, akan menambah rangsangan dari bawah untuk mereka juga ikut giliran berikutnya. Dan ini strategis sekali. Bahwasanya di pemerintahan, di kantor-kantor, di rumah sakit, SDM kita sekarang belum mencapai standar tersebut. Mudah-mudahan ini ada nanti multiplier effect ya. Mereka melihat ada pelatihan yang bisa membekali tingkat internasional. Saya kira mereka pun nanti akan jangka panjang ya, jangka menengah akan ada semacam internal training untuk meningkatkan kualitas SDM kita, SDM mereka yang ongoing di dalam pekerjaan sekarang. Itu giliran berikutnya. Kembali prioritas pertama adalah mengurangi pengangguran, menyalurkan anak-anak muda yang berbakat untuk go internasional. Baik Pak Mustafa Abu Bakar, terima kasih banyak atas waktunya untuk sesi Diaspora Global Aceh Talks pada siang hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini bermanfaat buat para diaspora di seluruh dunia dan menjadi inspirasi. Sekaligus ini merupakan tantangan ya, permasalahan tadi bagi kita semua untuk kita sama-sama memikirkan untuk Aceh yang lebih baik. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan share apabila konten ini dianggap berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di Diaspora Global Aceh Talks yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.